Oke, mari kita bedah salah satu prediksi paling berani di dunia kripto saat ini. Kita akan dalami tesis Samson Mao yang sangat bullish tentang Bitcoin, yang target harganya sampai jutaan dolar. Nah, ini dia inti dari pemikirannya. Menurut Mo, Bitcoin itu ibarat pegas yang udah ditarik kencang banget. Setelah berbulan-bulan jadi samsak tinju di pasar, dia yakin Bitcoin sekarang ada di ambang lonjakan harga yang masif, yang bakal mengejutkan banyak orang. Argumen utamanya adalah struktur fundamental pasar udah berubah total. Jadi menurutnya, semua model-model lama yang biasa kita pakai buat analisis harga Bitcoin itu udah nggak relevan lagi. Oke, mari kita selami lebih dalam kenapa dia bisa seyakin itu. Kita mulai dari mitos terbesar yang mau dia hancurkan. Gagasan kalau Bitcoin itu terperangkap dalam siklus 4 tahunan yang bisa ditebak. Pertanyaannya, apakah masa lalu Bitcoin pasti akan terus berulang? Kan banyak banget ya analis yang percaya sama siklus ini. Mereka prediksi kapan harga akan mencapai titik terendah berdasarkan performa di masa lalu. Tapi, Samson Mow, wah, dia sama sekali nggak setuju dengan pandangan ini. Dia bahkan bilang kalau terlalu bergantung pada siklus itu adalah pemikiran irasional. Kenapa? Ya karena menurutnya aturan mainnya udah berubah secara fundamental. Adopsi Bitcoin yang kita lihat sekarang ini beda banget sama yang dulu-dulu. Nah, ini dia yang menarik banget. Coba kita lihat perbedaannya. Dulu, pendorong utama siklus Bitcoin itu kan hype dari investor retail ya, perorangan kayak kita. Tapi sekarang, pemainnya udah beda. Kita bicara soal institusi besar, perusahaan yang masukin Bitcoin ke neraca keuangannya, bahkan negara. Dan inilah yang menciptakan apa yang dia sebut infinite bid atau penawaran tanpa batas. Ada permintaan beli yang terus-menerus dan kuat dari para pemain besar ini, sesuatu yang sama sekali nggak ada di siklus-siklus sebelumnya. Jadi, poin kuncinya adalah, dengan adanya pembeli-pembeli baru yang super kuat ini, aturan main yang lama udah nggak berlaku lagi. Oke, selanjutnya mau ngebahas soal aset safe haven tradisional, yaitu emas. Dia melihat bakal ada perputaran modal yang sangat besar dari emas konvensional ke emas digital, yaitu Bitcoin. Ini semacam pergantian penjaga untuk aset keras. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa juga investor mau pindah dari emas batangan yang udah teruji ribuan tahun ke bit digital yang bisa diverifikasi? Nah, mau berpendapat, meskipun orang-orang sekarang lagi lari ke logam mulia karena butuh aset keras, mereka bakal segera sadar akan kelemahan fundamental dari uang dunia lama ini. Dan tabel ini ngejelasin argumennya dengan sangat baik. Lihat aja, suplai Bitcoin itu bisa diaudit dengan sempurna. Jumlah totalnya udah pasti. Memindahkannya, instan, tanpa bobot, kemana aja di dunia. Sementara emas, kita nggak pernah tahu total suplainya. Memindahkannya butuh biaya besar dan waktu, plus bisa dipalsukan. Mo bahkan ngasih contoh yang cukup ekstrim. Dia bilang, teknologi masa depan seperti fusi nuklir secara teori bisa aja menciptakan emas dari timah. Nah, ancaman semacam ini sama sekali nggak ada buat Bitcoin. Ini membawa kita ke ancaman teknologi lainnya yang sering dibicarakan. Yap, ancaman kuantum. Ketakutan yang umum banget kan? Kalau suatu hari nanti komputer kuantum yang super canggih bakal bisa mecahin enkripsi Bitcoin dan bikin nilainya jadi nol. Tapi, benarkah ini ancaman nyata atau cuma ilusi? Mau punya analogi yang kuat banget buat gambarin ini. Dia bilang drama soal ancaman kuantum ini tuh kayak orang nunjukin gambar lantai lift yang bolong. Orang-orang ngelihatnya dan bilang, wow, serem banget. Padahal itu cuma gambar. Dia melihat ancaman kuantum ini sebagai ketakutan yang sengaja dibesar-besarkan dan cuma mengalihkan kita dari masalah yang sebenarnya. Jadi, menurutnya, kalau komputer kuantum beneran jadi ancaman, yang paling terancam itu bukan Bitcoin, tapi justru seluruh sistem perbankan dan pemerintahan global. Jaringan Bitcoin yang terdesentralisasi itu justru bisa upgrade jauh lebih cepat untuk memperbaiki ancaman kritis. Dan yang terpenting, ketika sistem lain lumpuh karena ancaman kuantum, Bitcoin lah yang akan tetap berdiri kokoh dan berfungsi. Oke, setelah ngebantah semua ketakutan umum tadi, semua argumen model ini mengerucut pada satu kesimpulan akhir yang wow, eksplosif banget soal harga Bitcoin. 1,33 juta dolar. Ya, Anda nggak salah dengar. Itu target harga terbarunya untuk tahun 2026. Alih-alih nurunin prediksinya yang udah gila, dia justru naikin targetnya. Alasannya apa? Dia nunjuk ke kapitalisasi pasar emas yang belum lama ini naik 2 kali lipat. Itu bukti bahwa aset terbesar sekalipun bisa bergerak masif. Jadi argumen bahwa Bitcoin terlalu besar untuk naik 10 kali lipat, itu menurutnya salah besar.
Orang-orang sangat meremehkan jumlah modal yang lagi cari tempat aman. Nah, lonjakan harga ini ditopang oleh 3 pilar utama. Pertama, infinite bid dari perusahaan-perusahaan yang terus membeli. Kedua, holders of last resort, yaitu para pemegang Bitcoin dengan keyakinan baja yang gak akan menjual. Dan ketiga, TINA, there is no alternative. Untuk nilai jangka panjang, gak ada alternatif lain. Gabungan kekuatan ini menciptakan guncangan pasokan yang luar biasa. Kutipan dari Mo ini yang sebenarnya menirukan pencerahan dari temannya, benar-benar menangkap esensi dari seluruh tesisnya. Aku mau beli apa? Properti. Nggak ada lagi yang bisa diinvestasikan untuk jangka panjang selain Bitcoin. Nggak ada tempat lain untuk pergi. Di dunia di mana uang terus dicetak tanpa henti, Bitcoin jadi satu-satunya tujuan yang logis. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, apakah argumen-argumen Mouse ini adalah cetak biru untuk masa depan uang? Atau ini hanyalah sebuah pertunjukan keyakinan pasar yang luar biasa kuat? Apapun jawabannya, pemikirannya memaksa kita untuk kembali mempertanyakan hakikat uang dan nilai di abad ke-21 ini.